Kalau kita masuk dalam sebuah tata penyelesaiannya gitu, untuk pembangunan infrastruktur dasar, ini yang penting soal di desa. Itu pembangunan dan perbaikan jalan desa. Makanya saya dalam pendampingannya itu adalah meminta kepada desa melalui perencanaan pembangunan itu apa? Menginventarisir. Sebetulnya desa itu punya panjang jalan yang harus diopeni oleh desa itu ada berapa kilo panjangnya gitu ya. Terus jalan itu kondisinya saat ini apakah masih makadam gitu ya, tanah gitu ya, apa yang masih telasi gitu ya, rabat beton atau sampai dengan aspal. Nah, masing-masing itu kalau perencanaan harus punya database. Kita dorong gitu. Jadi pada saat kita melakukan misalnya kunjungan gitu, kunjungan lapangan ataupun pendampingan hal perencanaan pembangunan, hal-hal semacam ini harus ada. Bagaimana kalau belum ada? Ya lakukanlah dari mulai sekarang agar semuanya termudahkan. Uang semuanya sudah ada. Sumber daya budgetnya ada. Sumber daya manusianya ada. Pendampingnya ada. Kan tinggal ada sebuah inovasi. Kalau kita tidak bisa melakukan hal-hal yang menjadi sebuah kebutuhan desa, maka tentunya desa nanti dalam perencanaan pembangunannya akan kesulitan gitu ya. Karena efeknya nanti dalam perencanaan anggaran biaya itu bahasanya orang Banyumas itu digelondong gitu ya, paket atau paket harusnya kan tidak. Nah, yang kedua adalah penyediaan akses listrik untuk rumah tangga yang belum teraliri listrik. Kita ingat kemarin di dalam pengisian IDM itu berapa jumlah rumah dalam desa itu, terus berapa rumah yang belum teraliri listrik. Kita punya data-datanya. Makanya yang kemarin kuesioner yang Excel-nya IDM itu harus dibedah bareng-bareng. Ketiga adalah pembangunan sistem air bersih dan sanitasi. Jadi sudah disebutkan di depan gitu ya. Terus peningkatan kesehatan dan pendidikan, pembangunan dan renovasi fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau posyandu. Kalau puskesmas itu udah ke pemerintahan daerah ya. Kita adalah ke posyandu, pos pelayanan terpadu yang dimiliki oleh desa. Misalnya ada 5 ya satu dulu lah satu. Nah, kenapa? Ada sebuah standar apa sih yang harus tersedia ataupun harus disediakan oleh posyandu sebagai layanan kesehatan di masyarakat. Kedua adalah program pendidikan non formal untuk meningkatkan literasi dan keterampilan dasar. Meningkatkan literasi dan keterampilan dasar. Nah, non formal gitu ya. Mungkin ada PAUD-nya itu ada TK, kelompok bermain gitu ya. Mungkin nanti ada perpustakaan desa ataupun pojok desa, ada taman bacaan gitu ya. Terus kampanye kesehatan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang kebersihan dan kesehatan. Perilaku hidup bersih dan sehat ini harus mulai ya mengkampanyekan, karena kan mudah itu kan. Mungkin nanti pendamping itu bisa membuatkan platformnya website desa gitu ya, atau platformnya YouTube atau Facebook, IG gitu ya, agar itu bisa terakses oleh masyarakat. Pemberdayaan ekonomi yaitu pelatihan keterampilan bagi masyarakat untuk mengurangi ketergantungan pada pertanian. Pertanian yang kan tentunya kan masih banyak gitu ya petani yang menjadi buruh petani tapi penggarap gitu ya, bukan memiliki tanah. Nah, program pemberdayaan ekonomi melalui kelompok usaha bersama KUB dan usaha kecil menengah. KUB itu ya, akan ada saudara kita para PKH gitu. Kita bisa belajar ke sana gitu. Apa sih capaian-capaian yang telah didapatkan? Terus pengembangan pertanian terpadu dan teknologi tepat guna. Selanjutnya adalah penguatan kelembagaan, yaitu pelatihan